Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat belajar. Ketemu lagi dengan Bu Vivi ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang tematik ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita bertawasul dan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Kita akan belajar tentang apa tadi? Betul, tentang tematik. Kita sudah masuk tema 2, subtema 2 ya anak-anak. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada tata tertib dan juga perkalian ya anak-anak. Kita mulai yang pertama ya. Kita mulai tata tertib dulu. Tata tertib itu apa sih anak-anak? Tata tertib itu sama dengan aturan, peraturan. Berarti kalau ada aturan, ada peraturan, berarti harus kita patuhi ya. Tata tertib yang akan kita pelajari hari ini ada tata tertib di sekolah saat bermain, tata tertib di rumah saat bertamu, dan yang terakhir ada tata tertib di tempat wisata. Kita pelajari satu-satu ya. Kita mulai dari tata tertib di sekolah. Kalau tata tertib di sekolah berarti itu adalah peraturan yang ada di sekolah ya. Jika anak-anak berada di sekolah, maka anak-anak harus mematuhi tata tertib tersebut ya. Apa saja? Yang pertama, datang dan pulang tepat waktu ya. Tidak boleh kita kalau sekolah masuknya jam berapa anak-anak? Jam 6.45 ya. Jadi anak-anak harus datang kalau bisa sebelum itu ya, tidak boleh lebih dari itu. Misalkan datang setengah 8, tidak boleh ya anak-anak. Usahakan datang tepat waktu ya. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal ya. Misalkan seragam hari Senin ya Pak, seragam hari Selasa apa, dan seterusnya ya. Memakai seragam itu juga harus disertai dengan atribut yang lengkap ya anak-anak, mulai dari topi, dasi, ikat pinggang, dan kaos kaki. Sepatunya pakai warna apa? Hitam ya. Misalkan baju seragamnya hijau putih, berarti kaos kakinya warna apa? Warna putih ya, tidak boleh pakai warna hitam ya. Yang ketiga, mendengarkan guru saat menjelaskan ya. Kalau di dalam kelas Bu Guru menjelaskan, anak-anak harus mendengarkan, tidak boleh bermain sendiri ya. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah ya. Karena lingkungan yang bersih, maka kita akan belajar dengan nyaman. Masih banyak lagi ya anak-anak tata tertib yang ada di sekolah ya. Bu Vivi memberikan contoh 4 saja ya. Selanjutnya tata tertib yang kita pelajari adalah tata tertib di rumah. Berarti aturan-aturan yang ada di rumah harus dipatuhi ya anak-anak. Apa saja? Yang pertama, merapikan tempat tidur. Ayo, anak-anak sudah kelas 2 loh ya. Siapa yang masih belum berani tidur sendiri? Kalau kelas 2 harus sudah berani tidur sendiri ya anak-anak. Kalau sudah bangun tidur, dirapikan selimutnya, dirapikan, ditata ya. Kemudian yang kedua, mencuci piring setelah makan ya. Anak-anak sudah bisa ya. Masa nggak bisa mencuci piring? Kalau sudah selesai makan, cuci piringnya sendiri. Mencucikan piring orang tua tambah lebih baik ya. Selanjutnya, tidak boleh menonton TV larut malam ya. Anak-anak kalau bermain nonton TV itu harus tahu waktu ya anak-anak. Kalau waktunya sholat, anak-anak sholat dulu. Waktunya belajar, anak-anak harus belajar dulu ya. Yang keempat, pastinya harus membantu orang tua. Itu tadi tata tertib di rumah ya anak-anak.
Selanjutnya ada tata tertib saat bermain. Ya, saat bermain, baik bermain di rumah maupun di lingkungan dengan teman-teman, itu ada tata tertibnya ya anak-anak, ada aturannya. Apa saja itu? Yang pertama, bermain harus bergantian ya, tidak boleh oyo-oyoan. Jika temannya masih menggunakan mainan itu ditunggu, nanti bergantian. Begitu juga temannya kalau sudah bermain ya jangan terus-terusan ya, bergantian dengan yang lainnya. Selanjutnya, bermain dengan sportif. Apa itu maksudnya anak-anak? Bermain dengan sportif itu maksudnya menerima kekalahan, dan yang menang itu tidak boleh sombong ya. Itu namanya sportif. Yang ketiga, merapikan mainan ya. Kalau selesai bermain, mainannya harus dirapikan, tidak boleh dirapikan. Bu, ibu, rapikan mainanku, tidak boleh ya. Siapa yang bermain maka harus yang merapikan. Itu tadi tata tertib saat bermain ya anak-anak. Selanjutnya, tata tertib saat bertamu. Bertamu itu pasti berkunjung di rumah orang lain ya anak-anak. Nah, apa saja tata tertibnya? Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ya. Yang kedua, duduk dengan rapi ya anak-anak, tidak boleh kakinya diangkat di kursi ya, apalagi ditaruh di meja, itu namanya tidak sopan ya. Yang ketiga, makan kue atau minum ketika sudah dipersilahkan ya. Jika belum dipersilahkan tidak boleh ya tiba-tiba ngambil kuenya, tiba-tiba minum, tunggu dulu dipersilahkan ya. Silahkan diminum kuenya, dimakan kuenya, diminum, baru ya anak-anak boleh makan dan minum. Yang terakhir, tidak boleh terlalu lama anak-anak. Kita kalau bertamu itu ya harus tahu waktu ya. Ini waktunya tuan rumah mau istirahat, ini waktunya tuan rumah mungkin ada kesibukan. Jadi jangan terlalu lama ya ketika bertamu. Nah, yang terakhir yaitu adalah tata tertib di tempat wisata ya. Apa saja tata tertibnya di tempat wisata anak-anak? Yang pertama, mengantri saat di loket. Nah, biasanya kalau kita mau ke tempat wisata itu kita harus memberi tiket ya anak-anak. Nah, itu harus mengantri dulu. Tidak boleh langsung tiba-tiba mau dapat tiket dulu ya. Harus sesuai urutan. Yang ketiga, tidak menginjak-injak taman ya. Misalkan anak-anak pergi ke Selekta, ada banyak bunga yang cantik ya di sana, anak-anak metik bunganya, diinjak-injak tamannya, tidak boleh ya. Itu namanya merusak. Yang ketiga, tidak boleh mencoret-coret fasilitas. Misalnya ini anak-anak bermain di alun-alun. Nah, di sana ada perusutan ya. Anak-anak coret-coret perusutannya di situ. Tidak boleh ya anak-anak. Yang terakhir, pastinya harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan ya anak-anak. Karena seperti tadi, lingkungan yang bersih maka kita akan nyaman ya. Itu tadi adalah tata tertib yang harus kita patuhi anak-anak. Kenapa sih anak-anak harus ada tata tertib? Apa sih manfaatnya tata tertib? Nah, manfaatnya adanya tata tertib itu kita akan menjadi anak yang disiplin ya. Hidup kita akan tertata ya. Itu adalah manfaatnya adanya tata tertib. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian anak-anak. Coba ya, amati gambarnya Bu Vivi ini. Nah, ada gambar apa ini? Gambar sapi. Nah, anak-anak yang warna merah ini kandangnya ya. Kita ibaratkan kandangnya. Kalau perkalian itu berarti yang ditulis harus tempatnya dulu ya. Tempatnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti perkaliannya 4. Dikali isinya. Dalam satu kandang isinya ada berapa? Ada 3 sapi. Berarti dikali 3 ya. Sama dengan cara mengerjakannya kemarin bagaimana? Dengan penjumlahan berulang. Berarti kalau 4 kali 3 itu penjumlahannya gimana? 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah yang terakhir 3. Maka hasilnya adalah berapa? 12. Pinter. Selanjutnya gambar yang kedua anak-anak. Sama ya. Ada gambar sapi dan kandangnya juga. Bedanya apa? Kandangnya ada berapa ini? Ada 3. Nah, kalau kandangnya ada 3 berarti yang pertama ditulis 3-nya dulu ya anak-anak. Tempatnya dulu yang ditulis 3. Nah, baru dikali
Isinya berapa isinya? 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 4. Nah, maka sama dengan penjumlahan berulangnya adalah 4-nya ada 3. Ya, sama dengan hasilnya berapa? 12. Pintar. Nah, jadi anak-anak, dalam perkalian itu berlaku komutatif ya. Komutatif itu apa sih anak-anak? Komutatif itu perpindahan ya. Jadi perhatikan. Di sini pertama 4-nya ada di depan ya anak-anak. Kemudian dipindah 4-nya di belakang. Ini hasilnya sama ya anak-anak. 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4 ya. Hasilnya sama-sama berapa? 12 ya. Contoh yang kedua. Coba diamati dulu. Nah, tempatnya, kotaknya ada berapa kotaknya? 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Dikali, apelnya berapa itu anak-anak setiap kotak? Ada 2. Dikali 2 sama dengan penjumlahannya berarti 2-nya ada 3 ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6. Pintar. Gambar yang kedua anak-anak. Nah, kita lihat kotak apelnya ada berapa? Kotaknya dulu loh ya. Ada 2 dikali isinya sekarang. Isinya berapa? 3. Sama dengan penjumlahannya gimana anak-anak? 2-nya ada 3 atau 3-nya ada 2? Pinter, 3-nya ada 2 ya. Berarti hasilnya 6. Nah, sama dengan yang tadi ya anak-anak. Di perkalian berlaku komutatif. Dibalik 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 ya, dibalik. Walaupun dipindah tempatnya, 3-nya di depan maupun 3-nya di belakang, 2-nya di belakang atau 2-nya di depan, ini hasilnya sama ya. Sama-sama berapa? Sama-sama 6 ya anak-anak. Nah, itu tadi materi yang Bu Vivi berikan ya anak-anak. Ada tata tertib yang harus anak-anak patuhi dan ada perkalian ya. Karena anak-anak sudah masuk perkalian, maka anak-anak semangat ya hafalan perkaliannya di rumah, dibantu dengan ayah bundanya di rumah. Hafalan setiap hari ya anak-anak biar matematikanya tambah pinter ya. Terima kasih anak-anak, semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.